ngomong-ngomong soal ini apa hutan, kemudian pemanfaatan lahan gambut tadi itu yang sudah terbakar dan apa segala macam, yang sudah terlanjur dan segala macam, itu saya dengar-dengar ada Agrosilvopastura. Oke. Ini kayak nama pemain bola ya, Pit ya? Itu apa, Pak? Saya dengar sekali belum ngeh tuh, Pak. Kayak nama pemain Argentina Kolombia gitu. Agrosilvopastura. Oh, dipanggilnya Pastor kali, Pak ya. Bantu tol Bandung. Bandung dong. Mantap, keadaan hutan semuanya aman terkendali. Wow, ada yang mandi tuh. Bapak-bapak lagi. Kenapa dia mandi di hutan ya? Bakar hutannya. Bakar hutannya Mas sekarang juga. Ngapain tiba-tiba datang-datang bakar hutan? Itu bawa apa tuh? Bensin. Oh, motor mogok. Enggak. Lagi survei nih mana lahan yang bisa gue bakar. Itu perbuatan dilarang oleh negara ini. Kenapa bakar-bakar? Datang-datang bakar hutan enak sekali. Kelamaan hidup di hutan nih, makanya melek sosial media. Biar tahu berita kemarin ada pasangan sejoli yang kagak sengaja ngebakar taman nasional. Udahannya tuh taman nasional jadi bagus. Jadi hijau, makin bagus buat dipoto, makin Instagramable. Bukan begitu Mas David, mau bagaimanapun itu melanggar aturan. Memang itu buat dibakar, bukan itu buat difoto-foto saja. Fotonya tidak perlu pakai efek-efek api. Nanti ada TikToker marah kalau pakai efek-efek api. Menyala abangku. Ya, ini mau gue bikin nyala sekalian. Jangan. Loh, kemarin aja tuh 2 sejoli kan nggak sengaja bakarnya. Itu jadi bagus, apalagi gue yang sengaja, pasti jadi makin mantep. Bukan begitu, bukan perkara sengaja atau tidak sengaja, itu melanggar aturan. Kalau Mas David bakar hutan semua ini, kami polhut-polhutin nanti kebakaran jenggot. Gak semua polhut berjenggot kayak lu mas syukuran aja. Ada polhut yang perempuan? Iya juga sih, iya. Kenapa dia semua? Iya ya, dia tidak punya jenggot sih, tapi maksudnya bagaimanapun tidak boleh bakar-bakar. Ya mubazir bensin gue. Kita bikin api unggun saja. Bensin mahal, langka. Ya justru mahal, langka. Jangan pakai untuk bakar hutan yang ini juga langka semua. Ini nanti semua terbakar, semua saya juga terbakar di sini. Ya terus buat apa? Percuma gue punya bensin tapi nggak punya motor. Buat apa ini? Gue nggak punya motor. Api unggun, kita bikin api unggun malam. Tetap kebakar juga ntar. Ya sudah, begini saja. Biar Mas David lebih percaya kalau itu melanggar hukum dan tidak boleh dilakukan. Nanti kita bicara dengan bapak-bapak ini yang luar biasa, yang lebih tahu dari saya. Ayo sini, saya ajak. Sini. Kita ngobrol. Langsung sini. Gimana ini? Udah beli bensin nggak bisa diretur. Udah maya kagak subsidi. Modal gue udah keluar. Kagak jadi bakar hutan. Ya. Mas David. Masih aja mau bakar-bakar hutan. Orang di sebelah kita ini sudah ada Bapak Muhammad Askari. Ini Kepala Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Masih mau bakar hutan juga. Bapak sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Ini teman saya lagi ngejaga-jaga hutan, tiba-tiba datang bawa bensin mau bakar hutan Pak. Tak boleh dong. Iya, katanya dia kemarin di Bromo ada yang tidak sengaja atau sengaja, saya kurang tahu, tidak sengaja bakar hutan, kemudian malah jadi bagus buat foto-foto katanya. Iya Pak. Makanya saya pengen tanya Pak, karhutla ini, kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya positif apa negatif sih sebenarnya Pak? Ya pasti negatif lah. Karena apa ya? Karena namanya ekosistem yang alamiah itu tetap jauh lebih baik daripada ekosistem yang kemudian kita ubah gitu. Seperti itu. Walaupun tentu kalau bicara ekosistem dalam hal ini bisa melakukan regenerasi sendiri. Seperti itu. Hanya saja kalau bicara hutan, apalagi lahan gambut seperti itu, kalau hutan saja 350 tahun cukup untuk kembali. Iya. Iya itu apa? Bisa, Baik lagi secara alami. betul. Butuh 350 tahun. 350 tahun Pak. Iya. Kalau kayak Belanda ngejajaki. Iya, itu bukan datang jajah baru hutan kita balik dong itu mah. Betul. Makanya selalu jelek lah kalau namanya bakar hutan. Apalagi lahan gambut butuh setidaknya 3.500 tahun. Lah kita udah mati semua nanti. Wow. Tapi Pak, mohon maaf, ini kita di hutan ada ambulans lewat Pak. Sebentar. Bukan itu. Padahal gue nggak jadi ngebakar tapi pemadam kebakaran udah kebakaran. Antisipasi. Pak saya nggak jadi, Pak. Ampun Pak. Itulah Ini bensinnya masih utuh.
Kami Polhut tuh siaga, baru ada mau niat kami langsung datangkan. Tapi nggak apa-apa udah kadong, akhirnya saya pakai mandi. Jangan, enggak boleh bensin dipakai mandi. Tapi Pak, kemudian sekarang kan secara faktanya ada lahan-lahan yang sudah terbakar begitu. Iya. Nah itu baiknya kita tunggu saja itu pulih dengan sendirinya selama 350 tahun atau kita manfaatkan saja gitu lahan yang sudah terbakar itu, atau bagaimana sih Pak? Jadi, Baik, kalau areal sudah terbakar tentu harus kita pulihkan kembali tentunya. Ah. Nah dalam hal ini kalau itu adalah khusus di lahan gambut, kita harus kembalikan airnya. Karena lawannya api kan air, kan begitu. Nah banyak areal-areal gambut ini yang kemudian dibikin kanal oleh orang, dikeluarkan air ya, maka harus dikembalikan airnya. Bagaimana caranya? Kita pasang sekat kanal agar hujan yang turun airnya tertahan. Nah itu pendekatannya, istilahnya adalah membasahkan kembali. Karena kebakaran hutan itu ada 3 faktor utama penentunya. Yang pertama adalah faktor cuaca iklim. Ada El Nino, La Nina, kan begitu. Yang kedua adalah kalau cuaca panas. Iya betul. Bisa memicu itu, betul. Nah ini di luar kendali kita, kendalinya Allah di langit sana. Iya. Yang kedua adalah faktor yang berkaitan lahan sendiri. Nah kalau lahan gambut ini karbon semua isinya. Karena seperti Selasa Daun ini, betul. Ya, sebelum kita tambah jauh Pak, lahan gambut tuh lahan seperti apa Pak? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu lahan gambut tuh lahan yang seperti apa. Lahan gambut itu lahan yang terbentuk secara alamiah gitu, biasanya pada cekungan-cekungan begitu. Nah kemudian ada tumbuh-tumbuhan mati terbentuk gitu, membentuk gambut di bawahnya. Jadi proses dekomposisinya itu lebih lambat dibandingkan proses terbentuknya gitu. Maka kemudian terjadi jadi lahan gambut. Kalau gambut tuh kayak banyak daun-daun. Iya betul, betul. Kalau di Papua namanya tanah begoyang. Nah, tanahnya memang begoyang dia itu. Kalau diinjak begitu, betul. Nah gambut sendiri namanya diambilkan dari salah satu kecamatan di Kalimantan Selatan, namanya Gambut. Nah seperti itu. Tipikal lahannya seperti itu, Iya, makanya dinamakan betul. lahan gambut. Betul sekali, seperti itu. Nah tadi, yang spesifik bisa tumbuh dia. Biasanya kita lakukan dalam hal ini adalah kita menanam tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang 3 generasi istilah kami. Oke, 3 generasi. Iya, Apa tuh? 3 generasi itu adalah generasi pertama yang bisa dipanen dalam jangka kurang dari 8 bulan. Jadi seperti sayuran segala macam seperti itu. Oke. Oke. Kemudian generasi kedua biasanya dipanen kurang dari 2 tahun. Seperti nanas dan seterusnya. Oke. Kemudian generasi ketiga adalah tanaman-tanaman kayu seperti jelutung, ada ramin, ada meranti dan segala macam itu. Nah ini akan memberikan penghidup, betul sekali. Jadi kombinasinya harus kita lakukan kalau untuk melakukan pemulihan itu. Butuh waktu ya itu, Pak, ya? Betul sekali, butuh waktu, betul sekali gitu. Makanya tadi yang ngebakar-bakar, mohon maaf Pak, yang ngebakar-ngebakar ikut dilibatin nggak Pak untuk pemulihannya? Apa ntar dia yang maculin kanalnya kayak tanggung jawab lu? Sambil kita omel-omelin, gara-gara lu nih, dia macul gitu. Betul gitu. Nah seperti Mas David ini kan masyarakat ini, tentu kita libatkan dong. Nggak boleh kita tinggalkan. Kenapa aktor utamanya beliau-beliau ini? Akhirnya kalau dilibatkan, akhirnya dia tahu, oh ternyata tanam pohon itu susah. Oh iya. Jadi biar punya rasa memiliki begitu lah. Betul, betul. Yang jelas mereka dalam hal ini masyarakat tentu ya bahasa muda butuh ekonomi lah. Maka kemudian kita juga fasilitasi mereka gitu, dan desa programnya namanya DMPG, Desa Mandiri Peduli Gambut. Masyarakat terlibat, kita bentuk dulu lembaganya ini, namanya TKPPG, Tim Kerja Perlindungan dan Pengolahan Sumber Gambut. Lalu mereka nanti kita ajak, ayo barengan yuk, kita melakukan identifikasi apa masalah desa kita. Karena kami program di tingkat apa di desa. Nanti akan identifikasi, oh ini kanalnya si A, kanalnya si B, kanalnya si C. Nggak boleh kita pasang sekatan langsung, nanti dibongkar sama masyarakat. Oh iya. Nggak boleh, minta izin dulu. Maka ada kelembagaannya tadi kita bentuk, identifikasi masalah dan isolasinya dulu. Setelah tahu masalah semuanya, ayo ngobrol bareng yuk. Gimana ini cara solusinya? Nah, mereka menyusun yang namanya RKM, Rencana Kerja Masyarakat. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu yang disusun oleh masyarakat sendiri. Bukan dari top down, bukan, tapi bottom up ini planningnya gitu. Nah, ini yang kita lakukan gitu. Makanya dalam 8 tahun terakhir, alhamdulillah, kita ini sudah, kalau bicara karhutla udah jauh menurun sekali gitu. Jadi kalau dibanding 2015 dahulu 2,5 juta seperti itu. Nah sekarang tinggal paling cuma beberapa ratus ribu hektar gitu. Ya ini tantangan bagi kita adalah bagaimana mengedukasi segala macam seperti itu kan dia. Nah itu terkait misalkan kayak yang dulu-dulu atau apa segala macam, diizinkan sih tidak sih Pak karhutla untuk memenuhi kepentingan sesuatu atau apa gitu? Sebenarnya ada nggak sih kayak gitu-gitu? Baik, dalam hal ini adalah kebijakan yang ambil pemerintah sekarang adalah tidak boleh tentunya. Kenapa gitu? Karena kita ini menjadi bagian dari masyarakat regional, bagian dari masyarakat internasional.
Jadi di tingkat ASEAN kita ini selalu disalahkan oleh anggota negara lain. Kenapa tuh? Karena kita ngirim asap ke tetangga gitu. Oh, kayak Singapura. Woi, ngerokok jauh-jauh dong. Betul. Jadi ngirim asap ke Singapura, ke Malaysia gitu. Walaupun kita juga mengatakan ya bantu juga lah, jangan diprotes saja. Kita kirim oksigen, kalian diam saja kan begitu. Ya. Tapi ya, ini menjadi tanggung jawab kita. Dan di tingkat global kita ini punya kontribusi tentu terhadap bagaimana pengendalian terhadap perubahan iklim global dan bagaimana mengendalikan karhutla ini. Makanya kita punya komitmen saat ini gitu. Dan sekarang kita udah tetapkan ada istilah itu net sink volume 2030. Kita berharap kita pada tahun 2030 antara yang diemisikan ke udara dan yang diserap CO2 itu adalah seimbang. Oke. Seperti itu. Baik itu adalah emisi dari pabrik lah, dari karhutla, tapi yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan segala macam ini juga adalah sama. Sama. Jadi sehingga nanti kita tidak lagi memberikan kontribusi negatif kepada perubahan iklim global. Ini komitmen besar kita secara nasional gitu. Dan itu untuk komitmen itu biar dia sama, apakah hutan kita sekarang cukup atau kita harus tanam pohon Tambah lagi, Pak. Ditambah lagi. Oke, dalam hal ini jika kita bisa berhasil mempertahankan hutan kita sekarang, harusnya adalah itu akan memadai. Tetapi upaya-upaya lain adalah yang menyebabkan emisi kita harus kurangi. Contohnya adalah karhutla tadi. Oke. Jadi ini sudah ada stoknya, tapi ini jangan ini naik. Nanti kalau ini naik nanti lah ini cuma nyerap saja. Iya, Seimbang gitu, betul. Betul sekali. Dan dalam hal ini adalah 60-70% kontributor terbesar itu dari sektor kehutanan, seperti itu. Nah ini harus kita perbaiki tentunya. Ngomong-ngomong soal ini apa hutan, kemudian pemanfaatan lahan gambut tadi itu yang sudah terbakar dan apa segala macam, yang sudah terlanjur dan segala macam, itu saya dengar-dengar ada agrosilvopastura. Oke. Ini kayak nama pemain bola ya, Pit ya? Itu apa, Pak? Saya dengar sekali belum ngeh tuh, Pak. Nama pemain Argentina Kolombia gitu. Agrosilvopastura. Oh, dipanggilnya Pastor kali, Pak ya. Pintu tol Bandung. Bandung dong. Bisa aja Mas David ini. Itu tuh apa, Pak, sebenarnya? Itu sebenarnya istilah saja gitu. Jadi dalam hal ini untuk melakukan bagaimana tadi kita sampaikan rehabilitasi terhadap area yang telah mengalami kerusakan akibat karhutla ini ada beberapa pendekatan. Salah satu disebut tadi agrosilvopastura, ada juga agroforestry, ada juga agrosilvofishery. Intinya sederhana, kalau ada agro itu berarti ada aspek pertaniannya. Oh, oke. Ada silvo berarti adalah aspek kehutanannya. Oh, silvo itu bahasa Latinnya hutan. Betul. Seperti itu. Kemudian jika ada pasturnya itu berarti apa? Ada peternakannya di sana. Jadi ada tumbuh-tumbuhan untuk peternakannya. Oh, berarti pertanian, kehutanan, peternakan. Betul. Agrosilvopastura. Iya. Nah, kalau agrosilvofishery jadi ada aspek pertaniannya, ada aspek kehutanannya, ada aspek perikanannya. Ada juga agroforestry, memang adalah hanya aspek pertanian dan kehutanannya saja gitu. Kami tahu forestry cuma sebatas kopi sih. Pak, mohon maaf yang tadi barusan tadi bisa di WhatsApp aja biar saya apal, Pak. Bisa, gampang saja Justru itu. itu Namanya makanya kita ngobrol biar Mas David tahu biar Kak. Pusing saya, Pak. Ada niat-niat bakar hutan lagi. Tenang. Nah, lanjut Pak itu. Jadinya agrosilvopastura ini tentang pertanian, kehutanan, juga peternakan. Betul nah, itu sekali. seperti apa ininya? Nah, dalam hal ini adalah bergantung pada area di mana kita berada. Kalau untuk area-area adalah di ekosistem gambut, karena ekosistem gambut itu 90% isinya air. Maka yang paling cocok dia adalah agrosilvofishery. Kalau yang untuk lahan-lahan gambutnya seperti itu, sehingga bisa dikombinasikan. Ada aspek pertaniannya, ada aspek kehutanannya, ada aspek perikanannya seperti itu. Jadi contohnya adalah kita membuka lahan adalah 10 hektar begitu. Lalu kemudian di pinggirnya ini adalah kita gali dalam begitu adalah untuk ternak ikannya. Nah, yang di atasnya ini adalah untuk tanaman pertanian juga. Pak, itu ikannya tuh ikan air tawar gitu. Ya, ikan air tawar khususnya adalah ikan yang tumbuh di lahan gambut. Biasanya itu adalah ikan karnivor. Ikan-ikan karnivora. Contohnya adalah gabus kayak begitu. Nah, itu bisa tumbuh dia di sana gitu. Jadi snakehead fish kayak begitu. Nah, kalau di Kalimantan Tengah gitu contohnya adalah kami membangun adalah kolam BJ yang masyarakat tradisional di sana udah biasa membangun itu. Jadi kolam BJ ini kolam untuk memerangkap ikan. Karena di sana adalah kalau banjir itu udah sampai 6 meter. Dan itu bisa sampai dengan 5-6 bulan. Nah, banjirnya di hutan. Banjirnya di hutan, di pinggir-pinggir sungai, di tempat masyarakat itu tinggal.
Seperti itu. Oke. Lalu apa? Kita 250 meter, kita galikan lahan, kedalamannya adalah sampai dengan 4 meter, lebarnya adalah 3 meter, kayak begitu. Ketika di musim kering, dia adalah kita gali begitu, lalu apa? Kita masukkan janjang-janjang kosong dari tandan buah segar, bekas sawit itu. Lalu apa? Ketika banjir datang, maka ikan itu terperangkap di situ. Jadi ketika ikan datang situ, kemudian kering lagi, nah terperangkap di situ dia. Nah ini bisa panen 8-12 ton itu. Ikan sebesar-besar paha ini. Serius, Pak? Serius. Serius. Jadi hak milik masyarakat setempat. Betul, punyanya masyarakat setempat gitu. Nah ini makanya bergantung pada lokasi di mana, apakah kita agroforestry saja, atau agrosilvopastura tadi, atau agrosilvofishery, seperti itu. Nah kayak di Sumatera Selatan kita dalam hal ini adalah kita kombinasikan 3 ini. Jadi ada agro silvofishery, bisa kita lakukan itu, dan mereka juga tetap panen seperti itu. Dan ini bisa panen mereka terus menerus. Kenapa? Karena kita menumbuhkan tanaman 3 generasi, kan begitu. Nah harapannya jangan lagi lah bakar-bakar hutan. Makanya seperti Mas David ini kalau terlibat, ngapain saya bakar hutan? Oh, di sini saya sudah bisa dapat duit. Bisa dapat bisa 8 sampai 12 ton kalau lahannya cocok untuk fishery tadi. Betul, itu. betul. Artinya ada banjir-banjir yang ternyata itu Iya, membawa positif juga ya. Betul sekali gitu. Dan itu di Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan itu mereka membuat apa? Kalau sudah ada seperti ini, lalu mereka membuka apa? Layanan pariwisata. Pak, ada yang mau mancing nggak di sini? Datang. Nah, kami sediakan botnya seperti itu, kami sediakan danau penginapannya gitu, kemudian bayar mereka. Jadi ini banyak sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan ini. Hanya saja jangan bakar-bakar lah. Iya, Bukan begitu caranya. Iya Pak. Dan teman-teman juga harus tahu konsep ini harus mempelajari lingkungannya dulu. Betul Gak bisa sekali. tiba-tiba bikin fishery tapi disunter gitu. Itu apa gading. Begitu banjir mau tangkap ikan yang Ada ada. di Danau Sunter. Pak, saya ikannya nggak penasaran ada. nih Pak. Yang suka ada di berita-berita di TV itu Pak, Iya. rame di sosmed yang Iya. suka kebakaran-kebakaran di Iya. musim kemarau misalkan. Iya. Itu hutan milik siapa sih Pak? Yang paling sering tuh Pak kepemilikannya Pak? Iya. Nah, dalam hal ini yang biasa terbakar itu adalah hutan yang memang dalam hal ini adalah hutan yang dapat dikonversi. Hutan yang kemudian adalah memang pengawasannya adalah memang tidak seintens dengan hutan. Kan hutan ada beberapa kan ya, hutan konservasi, ada hutan produksi, ada hutan lindung. Nah, ini ada hutan yang dapat dikonversi, artinya dapat diubah fungsinya bukan lagi menjadi kawasan tetapi apa bisa menjadi APL nanti, area pemanfaatan lain seperti itu. Nah, ini yang kemudian tidak terjaga ini. Nah, kebetulan dekat-dekat masyarakat. Masyarakat lihat lahannya terbuka gitu, bakar aja. Makanya ini perlu kita edukasi mereka. Jadi ini hutan-hutan yang mepet-mepet sama pemukiman warga. Betul, gitu lah ya. betul. Ya kadang-kadang ya tadi karena ada 3 faktor tadi, faktor dalam hal ini cuaca, ada faktor lahannya, ada faktor manusianya. Kadang-kadang ya masyarakatnya cari ikan, rokok dibuang puntung sembarang begitu. Nggak tahu dia, padahal kondisi lagi panas ini ya udah gampang terbakar. Jadi kalau sekarang sudah relatif minim sekali lah gitu. Hanya saya kalaupun masih ada ya tugasnya kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk juga masyarakat tentunya sebagai pelaku utama kawan-kawan NGO untuk kemudian berpartisipasi lah bagaimana kita cegah ini karhutlah Nah, ini. kalau misalkan Pak hutannya punya saya nih, tapi saya perlu untuk ngebakar dalam kepentingan ngebuka lahan misalkan. Iya. Tapi kan itu yang saya bakar hutan saya sendiri. Iya. Salah nggak saya Pak? Iya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena asapnya nanti kan kenanya ke semua, kebakarnya kena ke semua nanti. Kecuali asapnya saya taruh cerobong terus hidung saya. Ya, maksudnya orang jangan dibuang ke langit ya, itu langit milik bersama. Iya, Bakar nggak sendiri, boleh. ngirup asap sendiri. Iya nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Tapi kemudian yang kita sering lihat juga ada perilaku-perilaku yang itu dia punya lahan sendiri, kemudian dia Oke. bakar dengan katanya alasannya itu lahan habis dibakar tuh jadi lebih subur. Bagaimana? Itu sebenarnya benar nggak sih Pak? Baik, sebenarnya kalau bicara lebih subur itu dongeng saja sebenarnya. Tidak demikian. Dalam hal ini adalah, kalau bicara di lahan gambut, dalam hal ini adalah unsur hara itu memang sedikit. Adapun dibakar itu tidak akan menaikkan tingkat nutriennya, tidak. Tetapi yang terjadi adalah mengubah pH. Jadi pH, oke. Karena pH untuk di lahan gambut itu sekitar 3-4. Oke. Nah, harusnya kita ekosistem itu, vegetasi yang kita mau tanam itu mengikuti ekosistem, bukan dibalik.
Oh. Nah, yang terjadi itu adalah kita mau nanam komoditas tertentu, kita ubah ekosistemnya. Ini berpikirnya terbalik ini. Oke. Kita mau nanam mujair, ikan yang hidup di air tawar, tapi nanamnya di laut, kita ubah air lautnya dari air tawar. Ya keliru Iya, cara nggak bisa. berpikir. Oh, Tidak I demikian. see. Harusnya kita cari komoditas yang cocok di lahan ini gitu. Iya. Tanpa harus dikeringkan lahannya, kan begitu. Oh. Nah, dan kita udah menemukan ada sekitar 76 spesies yang bisa kita develop. Baik itu adalah berupa sayur-sayuran, baik itu ada berupa tanaman-tanaman pertanian maupun tanaman kehutanan. Jadi tinggal kita pakai saja sebenarnya, bukan sesuatu yang baru gitu. Yang sekarang lebih dikenal ada istilah paludiculture. Apa Jadi itu, Pak? menanam komoditas yang cocok di lahan itu. Nah, dalam hal ini adalah contohnya yang paling cocok ya tentu sagu kalau bicara di lahan gambut kan begitu. Dan sagu banyak sekali manfaatnya, bisa pengganti beras kan dia. Iya, betul. Betul sekali. Dan apa? Glycemic value-nya itu rendah. Jadi cocok untuk orang-orang diabetes. Seperti itu. Iya, karena cocok. gulanya rendah ya. Betul sekali gitu. Nah, ini harusnya saya yang sering ngantuk, Pak ya. Iya, benar. Sering ngantuk belakangan ini karena Dia sering ngantuk, begitu sadar dikit pengen bakar hutan. Emang aneh emang. Jangan halu. dong, jangan dong. Diamankan bensinnya Iya, nggak boleh Pak, lagi ya. Nah, Pak, tadi lanjut ke Agro Silviopastura ini. Iya. Ini sebenarnya seberapa efektifkah Agro Silviopastura ini untuk menumbuhkan kembali ekosistem yang sudah terkena karhutla ini dan segala macam itu, Pak? Dalam hal ini adalah kalau melihat kepada intervensi yang dilakukan oleh KLHK udah lebih dari 200 desa. Kalau dan kawan-kawan BRG mungkin udah lebih dari 850 desa satu republik ini. Jadi kita betul-betul melakukan itu di lapangan gitu. Nah, dalam hal ini adalah kalau lahan itu sudah dikelola, tidak mungkin masyarakat membakar. Oh iya, bener juga. Tidak mungkin. Saya udah tanamin, masa saya bakar lagi? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Mas David datang-datang bakar Nggak kebun orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. masih mungkin kalau kebunnya kebun jagung saya bakar. Saya pengen makan jagung bakar. Dibanding saya nyabut, saya malah saya bakar aja kebun. Anda panen dulu, bukan jagungnya Anda bakar. Iya, jadi itu. iya, Jadi betul, prinsipnya betul. begitu. Makanya kemudian kita bikinkan demo plot atau demonstration plot kayak begitu untuk masyarakat itu belajar melihat gitu. Dan dalam hal yang kita lakukan di Republik Indonesia sudah mulai ditiru oleh negara-negara lain. Oh, alhamdulillah. Iya, contohnya di Malaysia, kemudian Filipina, termasuk adalah Laos, kemudian di arah-arah utara sana ada Vietnam. Kita menjelaskan ini cara kami menangani karhutla kami. Udah dicontoh oleh negara lain gitu. Bahkan kalau dicontoh, ada nilai-nilai yang memang bagus. Ada betul. Dalam hal ini adalah memang sesuatu, oh kayak gitu cara Indonesia, boleh juga lah kami coba kan begitu. Dan memang dapat revenue, dapat uang mereka kan, masyarakat itu gitu. Oke. Jadi bukan hanya, ayo Pak kita lakukan ini, tetapi apa, ada aspek ekonomi juga yang mereka kemudian dapat tumbuh. Oke Pak, karena ini ditiru sama negara-negara lain, Malaysia, Laos, dan segala macam itu. Iya. Apa sebenarnya yang membedakan Agro Silviopastura dengan pertanian konvensional gitu? Dalam hal ini adalah pada satu lahan kita kombinasinya 3 aspek itu sekaligus. Oh. Kalau kita bisa melihat kan, kalau sawah saja kan begitu saja. Iya. Nah, kadang-kadang sawah dikombinasi dengan ada ikan yang istilahnya mina padi itu kan ya. Oh iya. Iya. Air yang buat padi kita taruh ini. Betul. Itu kombinasi kita lihat. Nah, kalau di lahan-lahan seperti lahan gambut itu adalah tadi bergantung pada areanya di mana. Ya cocoknya dia apa? Ya dalam adalah kita juga ada aspek pertaniannya, juga ada aspek kehutanannya, tadi tanaman yang harus dipanen sekian waktu, dan juga adalah kita kombinasikan dengan peternakan di situ gitu. Kenapa? Karena dia bisa menumbuhkan di situ adalah tumbuhan-tumbuhan yang kemudian menjadi pakan ternak. Nah ini kombinasi inilah kemudian disebut sebagai tadi Agro Silvopastura tadi gitu. Oh. Jadi aspek pertaniannya, ada aspek kehutanan, juga aspek peternakannya pada satu hamparan itu. Iya, artinya Gitu. kalau konvensional cuma bisa dapat satu keuntungan, Iya. kita bisa dapat 3 keuntungan. Betul sekali. Dan banyak sudah berhasil. Baik itu tanam mereka dalam beternak adalah ternaknya kambing, ada yang beternak juga adalah sapi gitu. Bahkan mereka beberapa desa di daerah Riau itu mereka bekerja sama dengan perusahaan. Lalu apa gitu? Ketika bekerja sama dengan perusahaan, ketika ada korban perusahaan, mereka mengambil stok dari sini kayak begitu. Jadi sudah ada, ini yang kita harus interlinkage kan. Yang tadi menjadi tantangan itu adalah sudah bisa produksi lalu kemana kita mau pasarkan gitu. Nah ini ternak seperti apa maksudnya yang bisa untuk di situ juga gitu? Jadi peternakan ini adalah ada kambing kayak begitu. Oke. Nah, kambing ini adalah kebetulan dia cepat untuk beranaknya gitu. Nah, jadi ini akan memberikan revenue yang cepat kepada masyarakat gitu.
Nah, kemudian juga adalah sapi. Bisa juga kita lakukan itu gitu. Hanya saja sapi tentu membutuhkan lahan yang lebih luas kalau dilepas liarkan. Tetapi kalaupun kita intensif, itu bisa juga kita lakukan gitu. Nah, tentu adalah kalau kita berbicara ini, kotoran dari sapi, kambing tentu bisa menjadi pupuk bagi vegetasinya, seperti itu. Jadi kombinasi ini yang kemudian kita lakukan gitu. Kalau macan bisa nggak Pak? Wah, Kenapa? ternak. Ini kan ternak. Lalu nggak tahu ada macan ternak? Mama cantik nganter anak. Bisa aja beliau. Bisa kan Pak ya? Macan di ternak. Tetapi betul yang disampaikan tadi, ada salah satu tantangan kita ketika apa? Ketika kita melakukan agrosilvopastura ini. Karena biasanya area itu dekat dengan hutan gitu. Nah, kadang-kadang di beberapa lokasi harimau itu keluar, lah ada makanan saya ini, ada peternakannya. Nah, itu challenge-nya salah satu, tidak mudah gitu. Termasuk adalah yang sering kalau kita adalah beternaknya adalah ayam gitu, maka musuhnya salah satu adalah ular piton. Ular piton, Iya, ya. mereka datang ke situ memakan itu gitu. Itu pengalaman kami gitu. Jadi makanya tadi harus ada penjaganya, ada kelompoknya seperti itu, sehingga ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita secara nasional tentu kita menikmati, nggak ada lagi lah karhutlah kan seperti itu gitu. Nah ini dan juga negara-negara lain nggak komplain lagi lah. Dan kita berkontribusi langsung terhadap pengendalian perubahan iklim. Nah ini yang harus kita lakukan gitu. Nah Pak, untuk cita-cita yang sedemikian besar dan segala macam yang kita akan berusaha bersama itu, kolaborasi yang bisa kita lakukan antara baik pihak pemerintah, pihak yang punya industrinya maupun masyarakat lokal, itu baiknya yang seperti apa kolaborasinya Pak? Iya, jadi memang untuk aspek pengelolaan atau pengendalian karhutla ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tidak bisa. Harus berkolaborasi. Baik pemerintah di tingkat pusat, di provinsi, di kabupaten, sampai ke tingkat desa. Nah, termasuk adalah masyarakat sendiri. Termasuk adalah dunia usaha gitu. Makanya dalam hal ini adalah pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa apa? Kalau ada kebakaran hutan dan lahan 5 km dari area perusahaan wajib bertanggung jawab. Agar mereka juga membantu memadamkannya. Karena kalau tidak, area mereka juga terbakar nanti, begitu. Maka ini harusnya dilakukan gitu. Nah, termasuk adalah kolaborasi tadi adalah kita mengadakan forum, pertemuan agar apa? Masyarakat juga diedukasi seperti itu. Kemudian juga apa? Hasil-hasil produk dari masyarakatnya adalah kemudian bisa ada mekanisme yang menampungnya. Termasuk tadi kami sampaikan adalah ada satu perusahaan kemudian dia menampung dari hasil tanaman dari masyarakat ini gitu. Jadi contoh mereka nanam semangka, melon begitu. Lalu mereka pasarkan adalah di area sekitar pabriknya. Jadi pegawai pabrik itu membeli daripada jauh-jauh saya ke pasar butuh buah, ini aja saya panggilkan. Kemudian juga nanas begitu gitu. Dan pegawai pabrik juga senang bisa beli langsung dari petani. Beli langsung dari petani dan pasti organik tentunya. Seperti ini. Nah, ini harus kita kembangkan. Memang skalanya harus kita jadikan lebih masif lagi gitu. Jadi betul ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Dan kami juga mohon kepada masyarakat, jangan lagi lah kita bakar-bakar hutan, karena kita bisa mengelola lahan tanpa membakarnya. Dan Pak, dengan segala macam konsepnya ini, kemudian sekarang agrosilvopastura ini, apa tantangan terbesarnya ketika melaksanakan ini di masyarakat tuh apa tantangan-tantangannya yang mungkin kita bisa atasi bersama dengan masyarakat dan yang lain? Dalam hal ini karena kepada masyarakat tentu ini pendekatan yang diperlukan gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita adalah harusnya ditemani masyarakat itu. Makanya kita berharap ada penyuluh-penyuluh yang rutin menemani mereka, mengajarkan kepada mereka. Masyarakat kita masyarakat yang baik sebenarnya, mau bekerja bersama. Saya percaya sekali. Betul. Sabang saya Merauke kita semua baik. Hanya saya perlu ditemani. Dalam arti ditemani, diajarkan mereka dengan cara yang benarnya seperti itu. Nah, kalau bicara tantangan mungkin terkadang ada masalah politik lokal seperti itu. Itu yang menjadi tantangan kita. Contoh kita mau bangun sekat kanal di titik A gitu. Tapi karena yang satunya mungkin mau maju jadi kades, Pak pindah saja Pak di sini Pak, di tempat saya gitu. Biar ini adalah, ini karena saya ini, kira-kira begitu. Nah ini pindah tapi secara hitung-hitungan lingkungannya nggak masuk kalau kanalnya di situ. Betul sekali. Nah ini tantangan-tantangan kita gitu. Tetapi secara umum masyarakat kita masyarakat yang sangat baik. Di Papua mereka juga mengatakan, Pak kami baru kali ini Pak. Baru kali ini kami didatangin sepertinya ada program seperti ini gitu. Mereka juga senang, kita juga senang gitu. Jadi bagus senang kan begitu. Nah ini harusnya kita bangun gitu. Hanya saja tidak cukup memang program ini adalah cuma katalah setahun kayak gitu. Harusnya adalah program yang dalam jangka panjang. Betul, seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah mandiri barulah kita tinggalkan seperti itu. Nah ini membutuhkan keterlibatan involvement langsung dari Pemda. Dan juga kawan-kawanku dari dalam hal ini selain perguruan tinggi adalah kawan-kawanku dari pihak swasta tentunya.
Karena ada tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pihak swasta Iya, juga. karena ini kita semua. Betul, betul. Nah, itu tadi Pak, terkait dengan pendampingan dan segala macam yang Bapak bilang masyarakat harus didampingi. Ya. Secara di KLHK sendiri penyuluhnya itu cukup tidak Pak Sabang sampai Merauke ini? Atau butuh biar orang-orang masuk jadi penyuluh KLHK juga gitu? Dalam hal ini adalah kita sudah punya penyuluh lingkungan, ada penyuluh kehutanan gitu. Hanya saja aspek ini kan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab KLHK saja. Harusnya juga masuk penyuluh pertanian dari kandungan Kementan, begitu kan? Iya. Kolaborasi. Karena bidang ilmunya akan berbeda gitu. Nah, di program Desa Mandiri Peduli Gambut sendiri adalah setiap desa itu kita punya 2 orang namanya fasilitator yang mendampingi. Sehingga masyarakat juga tahu gitu, dan mereka ini rata-rata sarjana semua. Baik sarjana itu adalah sarjana kehutanan, perikanan yang di bidang itulah kayak begitu. Termasuk ada sarjana pendidikan juga gitu, tapi dia kemudian kita latih terlebih dahulu. Setelah kita latih baru kemudian kita terjunkan ke desa. Dan kita meminta, karena kita biasa kolaborasi dengan perguruan tinggi, antarkan mereka. Jadi seperti KKN kembali mereka ini. Nah, seperti itu. Untung tidak di desa penari. Hantu hutan datang. Jadi di sana kemudian apa? Mereka ini kemudian bagaimana membentuk kelembagaan itu dan masyarakat. Karena installment yang paling berat, paling besar di sini adalah bagaimana agar masyarakat bisa menyusun perencanaan secara mandiri. Sehingga dengan menyusun rencana ini adalah dana-dana desa, dana alokasi desa, mereka juga bisa menggunakannya dengan cara mekanisme yang telah kita ajarkan ini. Seperti itu gitu. Jadi ketika meminta kepada katakanlah bupati, saya minta duit, nggak bisa. Harus dengan proposalnya. Nah, proposal ini masuk ke dalam rencana desa, rencana kabupaten, ada musrenbang des kan gitu, ada musrenbang kabupaten gitu. Nah, ini diintegrasikan dalam program mereka sehingga harapannya berkelanjutan gitu. Tetapi ini memang masih tantangan-tantangan yang kita hadapi lah gitu. Karena belum seluruh desa bisa kita intervensi dengan cara yang telah kita lakukan dan keterbatasan yang kita juga miliki tentunya gitu. Alhamdulillah Pak Muhammad Askari, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Abdul. Pengetahuannya untuk saya dan terutama untuk teman saya ini. Stop sudah bakar-bakar hutan, sudah tahu kan? Ya, nah, ini bensin nggak saya pakai Pak. Saya tinggal nyari motornya aja Pak. Saya punya motor. Bensinnya dulu. Iya, bagus. Penting udah ada BBM-nya, Iya, bahan iya. bakarnya udah ada. Iya. Motornya, cari air-nya doang. BBM-nya udah ada tuh. Tinggal cari motornya doang, gampang. Nah, begitulah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lingkungan kita dan segala macamnya. Karena bagaimanapun kita itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 56 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, karena memang bumi itu sudah dibuat sedemikian rupa, bagus sekali, presisi sekali untuk kita manusia, maka jangan dirusak dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Begitu Mas Ini David. buat hutan-hutan yang udah kadong kebakar nih Pak. Iya. Saya mau pakai istilah nasi sudah menjadi bubur. Hmm. Nah, buburnya kita tambahin ayam, cabai, Pak ya. Iya. Daun bawang, es teh manis minumnya Iya. Pak, enak banget. Sekalian ditambahin nama palapa biar no debat. No debat. Minumnya pakai es kelapa, es Gitu. kelapa jeruk. Betul. Jadi pengen buru-buru buka puasa. Iya, jangan nanti tunggu azan dulu. Jangan langsung buka puasa. Bisa.